Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam Renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Mari luangkan waktu saudara selama 30 menit ke depan untuk mendengarkan siraman khotbah pagi dan saat teduh bersama kami tim Diakonia Saudara Rohani. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah Bapa yang ajaib dan perkasa. Allah yang maha pengasih dan maha baik. Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus penyelamat kami. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman, sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Berkati kami yang ada di sini Tuhan. Berkati semua orang yang kami cintai. Berkati semua orang di sekitar kami, agar kami menerima yang terbaik. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik, dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami dan jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap hari. Terima kasih karena telah membolehkan kami untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupan kami. Demikian permohonan singkat kami saat ini. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, judul renungan kita hari ini adalah penyertaan yang pasti dari Tuhan. Dan pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Kejadian 39 ayat 21 berkata, "Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia-Nya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu." Mari kita mulai renungan kita. Tantangan besar ketika hidup benar adalah mendapatkan hasil buruk. Pada umumnya, semua nasihat mengarahkan kita untuk berpikir bahwa berlaku baik akan mendapatkan balasan yang baik, berlaku benar akan mendapatkan berkat, melakukan kebaikan akan menuai kebaikan pula. Faktanya, banyak orang kecewa dan memutuskan untuk berhenti berlaku benar saat yang didapatkan jauh dari ekspektasi. Muncul pernyataan, "Jujur malah hancur," "Benar justru disalahkan," "Benar dan kesepian sebab hanya sendirian," dan lain-lain. Ini terjadi karena kita salah paham dengan kehidupan. Pertama, kehidupan telah rusak oleh dosa. Akibatnya penderitaan itu tidak pandang bulu. Siapapun bisa menderita. Kedua, kita fokus pada mengandalkan kemampuan diri sehingga lupa dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Ketiga, hukum ekonomi berlaku. Kehidupan seakan menjadi ajang jual beli. Jika saya membayar, maka saya mendapatkan barang sesuai dengan harga yang dikeluarkan. Minimal 3 hal tersebut cukup menjadi alasan kita untuk kecewa. Ditambah lagi iblis tidak pernah tinggal diam untuk terus mencari sekutu.
Iblis bisa juga menyesatkan seseorang melalui rasa kecewa yang dibenarkan oleh logika. Perlahan namun pasti, tiba-tiba telah mendapatkan diri jauh dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sekilas kita bisa menduga bahwa kehidupan Yusuf adalah tragedi. Perlakuan para saudaranya telah menghantarnya hidup sebagai budak. Ia tetap benar di hadapan Tuhan, sehingga Sang Tuan mendapatkan berkat yang melimpah. Ia dipercaya untuk mengelola harta tuannya. Tidak lama berselang, ia harus mendekam di penjara karena fitnah istri tuannya. Anehnya, di penjara Yusuf tetap berlaku benar, sehingga kepala penjara pun menyukainya. Luar biasa, bahwa Tuhan terus menyertainya dimanapun ia berada. Jika kita tarik benang merah, pada akhirnya kita bisa paham, bahwa rancangan Allah sedemikian rumit sampai pada sebuah kesimpulan, Allah menyiapkan tempat tinggal bagi keluarga Yakub nantinya untuk tinggal di Mesir. Pertolongan Tuhan di masa depan untuk bebas dari masa kekeringan selama 7 tahun di depan, ternyata telah Allah rancang jauh sebelum peristiwanya terjadi. Semakin rumit, bahwa dalam prosesnya melibatkan manusia untuk ambil bagian dan bertanggung jawab dengan segala keputusan dan pilihan. Bahkan kejahatan para saudaranya, justru menjadi rancangan ajaib untuk menghantarkan Yusuf menuju Mesir. Tidak peduli apapun yang didapat, teruslah melakukan hal benar dalam Tuhan. Jangan biarkan kejahatan menghentikan kebaikan hati untuk terus mewujud dalam tindakan. Satu hal yang pasti, bahwa Tuhan akan terus hadir menyertai setiap orang yang berlaku benar dalam hidupnya. Ia terus akan hadir untuk menyatakan kehendak-Nya, bahkan di tempat yang kita duga penuh kejahatan. Hidup dalam penyertaan Tuhan. Saat ini kita akan membahas tema, hidup dalam penyertaan Tuhan. Hidup tanpa penyertaan Tuhan pasti akan membuat kita tak punya arah dan hidup kita akan kacau balau. Hidup dengan penyertaan Tuhan akan membuat kita lebih terarah dan akan menuju kesuksesan. Hal itu kita bisa pelajari dari kehidupan Yusuf dalam perikop khotbah hari ini. Penyertaan Tuhan dalam diri Yusuf adalah bagian yang sangat penting untuk diperhatikan dan itu mewarnai perjalanan kehidupannya. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan inilah yang menjadikan Yusuf dapat berhasil dan mendapat perhatian orang di sekelilingnya. Segala bentuk kekerasan yang telah didapatkan, dibuang dari antara saudara-saudara sebagai orang yang tidak berdaya, bahaya yang mengancam silih berganti dalam kehidupan namun selamat, bukankah itu bukti dari penyertaan Tuhan? Saudara-saudaranya yang tidak menginginkan Yusuf hadir di antara mereka namun di pihak lain Tuhan justru memakainya hadir dan berkarya di tempat asing, jauh dari kebiasaan hidup, jauh dari sanak saudara, jauh dari kemanjaan. Sebagai anak yang disayangi, Tuhan benar-benar hadir dalam kehidupan Yusuf, tidak meninggalkan sang anak yang dibuang. Pertanyaan penting yang patut diajukan ialah, apa saja bukti penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Yusuf dan juga implikasinya di dalam kehidupan kita? Ada beberapa jawaban atas pertanyaan tersebut, yaitu: pertama, hidup yang disertai Tuhan akan membawa kesuksesan dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan di dalam kehidupan umat-Nya, baik secara personal, individu dan kolektif selalu ditandai dengan adanya kesuksesan. Nabi Musa di dalam kitab Kejadian menuliskan demikian, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismaek yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Berdasarkan firman Tuhan di atas, kita membaca bahwa Yusuf ada di Mesir dan tinggal di tengah keluarga seorang pemimpin di Mesir namanya Potifar. Yusuf jauh dari sanak saudara dan juga orang tua serta keluarga besarnya. Kendati demikian, Musa mencatat bahwa Tuhan menyertai Yusuf.
Salah satu tanda penyertaan Tuhan terhadap Yusuf ialah ada kesuksesan di dalam hidup Yusuf. Musa tegaskan, Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Penyertaan dan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan seseorang selalu ditandai dengan hadirnya berkat, adanya kehidupan, adanya keberhasilan di dalam pekerjaan, usaha, bisnis yang dilakukan. Kita juga rindu supaya di dalam setiap usaha, bisnis dan pekerjaan yang kita lakukan, kita mau supaya ada berkat, ada kehidupan dan keberhasilan yang kita boleh capai. Oleh karena itu, kita harus bisa membuat Tuhan menyertai dan hadir di dalam kehidupan kita. Dan supaya Tuhan bisa hadir dan menyertai kita, maka kehidupan kita harus menjadi kehidupan yang layak untuk Tuhan hadir. Kehidupan kita harus benar di hadapan Tuhan, usaha, bisnis dan pekerjaan kita harus lakukan dengan penuh integritas, sehingga tempat di mana kita bekerja, dan pekerjaan yang kita tekuni menjadi tempat dan pekerjaan yang layak Tuhan hadir. Dan ketika Tuhan hadir di dalam usaha, bisnis dan pekerjaan kita, maka ada jaminan dari Tuhan sendiri bahwa keberhasilan pasti kita capai. Kehadiran dan penyertaan Tuhan itu, bukan saja dirasakan oleh kita, tetapi juga akan dirasakan oleh semua orang yang ada di sekitar kita, yaitu pemimpin kita, rekan sejawat dan rekan kerja serta teman bisnis kita. Kehadiran Tuhan di dalam kehidupan Yusuf, juga dirasakan oleh pemimpinnya, yaitu Potifar. Musa mencatat secara cermat pernyataan dan pengamatan dari Potifar terhadap kehidupan Yusuf. Demikian, setelah dilihat oleh tuannya, bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Kedua, hidup yang disertai Tuhan akan membuat kita semakin lebih dipercayai oleh orang. Musa terkait dengan selalu ada kepercayaan lebih yang diberikan kepada orang yang disertai Tuhan, menulis demikian, setelah dilihat oleh tuannya, bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan di atas, kita menemukan bahwa Tuhan hadir dan menyertai Yusuf, sehingga Yusuf mendapat kepercayaan lebih dan mendapat kenaikan pangkat. Posisi Yusuf naik level, ia menjadi pemimpin dan penguasa serta orang kedua di dalam lingkaran kekuasaan Potifar. Hal ini jelas ditulis Musa, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Hal ini bisa diraih oleh Yusuf karena Potifar menyaksikan dan melihat kehidupan Yusuf yang disertai oleh Tuhan. Musa menulis pengakuan Potifar terhadap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Yusuf demikian, setelah dilihat oleh tuannya, bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Jadi, kehidupan yang disertai Tuhan berdampak kuat terhadap orang di sekeliling kita. Mereka sendiri memberikan pengakuan akan keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hal itu karena mereka melihat pekerjaan yang kita lakukan dibangun di atas landasan kehidupan spiritual yang kuat, integritas tinggi, dan kualitas yang dapat diandalkan. Ketiga, hidup yang disertai Tuhan akan membuat hidup kita semakin kudus. Yusuf menunjukkan sikap moral yang tepat ketika menghadapi masalah, berbeda dengan para pendahulunya yang melakukan kesalahan, kebohongan. Untuk mengatasi masalah, Yusuf justru berpegang teguh pada kebenaran. Dia memiliki konsep yang tepat terhadap kekudusan hidup. Banyak orang mungkin sudah mengetahui bahwa Yusuf menjaga kekudusan hidup, tetapi tidak semua mereka menyadari seperti apa konsep kekudusan yang dipegangnya.
Kekudusan hidup Yusuf bersifat teosentris, berpusat pada Allah. Ketika istri Potifar menggoda dia, Yusuf menegaskan bahwa dia tidak memiliki wewenang atas istri tuannya itu. Banyak orang gagal memahami ucapan ini dalam kaitan dengan ayat 4-6a, padahal terlihat dengan jelas bahwa ucapan Yusuf di ayat 8-9a merujuk balik pada ayat 4-6a. Jika kaitan ini antara dua bagian ini dipahami, maka kekudusan hidup Yusuf yang teosentris akan terlihat jelas. Penyertaan dan berkat Tuhan telah membuat Yusuf dipercaya Potifar dalam segala sesuatu di rumahnya. Ketika istri Potifar menawarkan sesuatu yang di luar berkat Tuhan tersebut, maka Yusuf tidak mau mengambilnya. Kekudusan hidup Yusuf didasarkan pada rasa puas terhadap berkat Tuhan. Seandainya semua orang Kristen merasa puas dengan hidup yang sudah diatur Allah baginya, maka mereka akan mampu menghindarkan diri dari banyak dosa, misalnya mencuri, tidak puas dengan harta, selingkuh, tidak puas dengan istri. Konsep kekudusan hidup Yusuf yang teosentris juga terlihat dari pernyataannya di ayat 9b, "Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Pada zaman kuno, perselingkuhan antara bawahan dan istri penguasa bukanlah sesuatu yang asing. Dalam beberapa tradisi bahkan dikisahkan bahwa para bawahan pria diharuskan untuk dikebiri, dipotong alat kelaminnya, dengan tujuan menghindari perselingkuhan dengan para istri penguasa. Walaupun hal ini mungkin tampak biasa dari kacamata budaya waktu itu, namun Yusuf tetap memandang ini sebagai kejahatan yang besar. Lebih jauh, Yusuf menyebut hal tersebut sebagai dosa terhadap Allah. Penyebutan nama Allah di sini merupakan sesuatu yang penting. Yusuf tidak mengatakan bahwa dia berdosa terhadap istri Potifar atau kepada Potifar. Dia berdosa kepada Allah. Dia tidak mengatakan bahwa dia menyalahi aturan budaya atau norma etika pada waktu itu. Dia berdosa terhadap Allah. Dengan demikian, marilah kita berusaha hidup dalam penyertaan Tuhan, agar hidup kita berhasil, semakin dipercaya dan kudus di hadapan Tuhan. Menjadi berkat di dalam Tuhan, semua orang menginginkan dirinya untuk berdampak atau memiliki arti bagi sekelilingnya. Namun upaya yang dilakukannya terkadang berbanding terbalik dengan apa yang diinginkannya terjadi. Panggilan dan janji Allah kepada Abraham adalah bahagian yang menjadi panggilan dan janji Allah untuk keturunan Abraham dan anak-anaknya, orang yang percaya, yaitu diberkati untuk menjadi berkat. Setiap orang percaya terpanggil menjadi berkat bagi yang lainnya. Kejadian 39 ayat 1-5 adalah kisah bagaimana Yusuf yang merupakan keturunan dari Abraham yang hidup di dalam takut akan Tuhan dan berkenan di mata Tuhan menjadi berkat bagi tuannya Potifar, yaitu seorang Mesir yang merupakan seorang pegawai Firaun. Namun bagaimana kehadiran Yusuf dapat menjadi berkat, itulah yang akan kita telisik melalui penjelasan berikut di bawah. Fokus pada rencana Tuhan dalam penderitaan. Membaca kisah Yusuf dalam Kejadian 39 ini tidak bisa dilepaskan dari Kejadian 37. Bagaimana Yusuf sampai ke rumah Potifar, yaitu Yusuf yang direncanakan untuk dibunuh saudara-saudaranya, namun pada akhirnya terjadi pengurungan niat untuk membunuh hingga saudara-saudaranya menjual dia ke orang Ismaek, hingga Potifar membelinya untuk menjadi budaknya. Jika membaca kisah Yusuf dari kacamata psikologi dalam Kejadian 37, tentulah Yusuf sangat terluka dalam kejadian dan rencana jahat yang menimpanya, dan hal yang paling menyakitkan adalah pelakunya adalah saudaranya sendiri yang sepatutnya melindungi dan menjaganya. Secara psikologis tentu saja kekejaman dan penderitaan dapat merusak semangat dan daya juang seseorang, dan butuh waktu yang lama memulihkan hal tersebut. Penulis kitab tidak menceritakan apakah Yusuf menangis dan meratap atas perlakuan saudaranya yang membuang dan menjualnya. Tapi satu hal yang menarik yang kita lihat, Yusuf yang dibuang dan dijual itu tidak fokus pada masalah dan penderitaannya,
Dia fokus kepada rencana dan penyertaan Tuhan atas hidupnya yang telah menjadi budak dari anak yang diemaskan oleh ayahnya Yakub. Andai kata Yusuf fokus kepada pendetaannya, tentulah dia akan gagal melihat rencana Allah dalam hidupnya. Namun dia fokus kepada rencana dan penyertaan Allah sehingga dia mampu survive dari persoalannya dan mengembangkan dirinya sebaik mungkin walaupun dia adalah budak bagi Potifar, sehingga dia mampu memikat hati Potifar. Dari kisah Yusuf kita belajar bahwa dalam penderitaan Allah sedang berkarya, dan itu hanya akan ditemukan jika kita tidak terpusat kepada penderitaan yang menimpa kita, namun fokus kepada Allah yang ada di dalam penderitaan itu. Selalu mengupayakan yang terbaik, menjadi budak tidak menjadi hambatan bagi Yusuf dalam berkarya dan menjadi manusia yang unggul. Namun semua itu bisa terjadi hanya oleh karena penyertaan Tuhan yang senantiasa menyertai Yusuf agar selalu melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Yusuf tidak mengutuki pekerjaannya sebagai budak karena pada awalnya dia adalah anak emas. Namun dia berupaya melakukan yang terbaik sebagai budak di hadapan tuannya Potifar. Hal ini tampak dalam kalimat yang kita jumpai dalam ayat 2. Ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Dari kalimat tersebut kita bisa menarik suatu kesimpulan bahwa Yusuf menjadi budak yang berhasil. Bukan budak yang gagal atau malas atau pemberontak. Itu artinya dia selalu berupaya untuk melakukan yang terbaik dan menjadi yang terbaik. Dalam tafsirannya, Wycliffe mengatakan bahwa Yusuf melakukan tugasnya sebagai asisten rumah tangga Potifar dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga dia beroleh kepercayaan dari Potifar, diberikannya kuasa atas rumahnya dan atas segala miliknya. Tuhan selalu mengupayakan yang terbaik dan penyertaan Tuhan memampukan orang yang disertainya untuk selalu berbuat dan mengupayakan yang terbaik bagi hidupnya, pekerjaannya dan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Kehadiran yang menjadi berkat karena penyertaan Tuhan. Yusuf menjadi berkat, dan keberhasilan Yusuf bukan karena dirinya, namun karena Tuhan yang menyertai hidup dan kehidupannya. Potifar mendapat untung atau laba karena pekerjaan Yusuf yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Potifar beroleh berkat Allah atas segala miliknya, baik yang di rumah dan yang di ladang karena Yusuf yang beroleh penyertaan Allah. Hal yang utama menjadi sorotan kita dalam pasal 39 ini bukanlah kepada kesuksesan Yusuf, namun kepada kesetiaan Allah kepada janjinya kepada Abraham beserta keturunannya, sebagaimana tertulis dalam Kejadian 12 ayat 2-3, dan hal itu diingatkan Allah kembali kepada Ishak di Gerar dalam Kejadian 26 ayat 3-4. Aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Kesuksesan atau keberhasilan yang dimiliki Yusuf adalah karena dia adalah penerima atau ahli waris dari janji Allah, yaitu keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Coba kita bahas, bagaimanakah kita memahami kisah perjalanan hidup Yusuf jika dikaitkan dengan paham yang berkembang saat ini, yaitu teologi kemakmuran atau sukses. Bagaimanakah kita memahami rencana Allah dalam penderitaan? Bagaimanakah kita melihat panggilan Allah menjadi berkat bagi dunia untuk orang percaya diperhadapkan dengan realitas sosial yang kita hadapi pada saat ini? Lagu, Di Jalan Kuku Diiring, yang ada di Kidung Jemaat nomor 408, adalah sebuah pengalaman yang menarik dari Fanny J. Crosby yang pada saat itu membutuhkan uang $5, namun dia tidak tahu dari mana ia harus mendapatkannya. Dia berdoa kepada Tuhan seperti biasanya yang selalu menyampaikan persoalan dan pergumulannya kepada Tuhan. Selang beberapa waktu, tiba-tiba ada seorang tak dikenal mengantarkan uang dengan jumlah yang sama seperti yang ia butuhkan. Lalu dia menuliskan pengalamannya ini menjadi sebuah lagu yang berjudul Brightest and Best,
Jika kita hubungkan bagaimana Yusuf menemukan dan melakukan yang terbaik serta menjadi berkat bagi sekelilingnya adalah berkat penyertaan Allah yang mengiring terus setiap langkah perjalanan hidupnya. Allah senantiasa setia pada janjinya sebagaimana Yesus sampaikan sebelum naik ke sorga dalam Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Menjadi berkat di dalam Tuhan, tema ini diangkat dari kisah Yusuf yang berhasil di rumah Potifar dapat ditemukan dalam kitab Kejadian 39 ayat 1-5. Ini adalah salah satu bagian penting dalam cerita hidup Yusuf dalam Alkitab. Yusuf adalah salah satu dari 12 anak Yakub, dan dia sangat dicintai oleh ayahnya. Dia memiliki saudara-saudara yang cemburu padanya. Dan hal ini menyebabkan mereka merencanakan untuk menjual Yusuf sebagai budak. Yusuf kemudian dijual kepada seorang eunuch bernama Potifar, yang merupakan kepala pengawal istana Firaun di Mesir. Yusuf datang ke rumah Potifar sebagai seorang budak, tetapi Alkitab menyatakan bahwa Tuhan memberkati segala sesuatu yang dilakukan oleh Yusuf. Dan Potifar menyadari bahwa Yusuf berhasil dalam segala hal yang dia lakukan. Yusuf dipercayai oleh Potifar dan diberi tanggung jawab atas banyak aspek rumah tangga dan properti Potifar. Ketika Yusuf berhasil di rumah Potifar, ini bukan hanya karena keterampilan kerjanya, tetapi juga karena keberkatan Tuhan yang nyata dalam hidupnya. Potifar melihat bahwa keberuntungan dan kesuksesan datang bersama-sama dengan kehadiran Yusuf. Potifar sangat puas dengan pelayanan dan pengelolaan Yusuf sehingga dia menyerahkan banyak tanggung jawab kepada Yusuf, bahkan mengangkatnya sebagai kepala pengawal rumah tangganya. Dalam konteks ini, kisah Yusuf di rumah Potifar menyoroti kesetiaan, kerja keras, dan berkat Tuhan yang memungkinkan Yusuf berhasil di tengah-tengah situasi yang mungkin sulit dan tidak adil. Tetapi kisah ini juga mengandung konflik, karena kesuksesan Yusuf dan penampilannya yang tampan menarik perhatian istri Potifar, yang mencoba mendekati Yusuf secara tidak senonoh. Ketika Yusuf menolaknya dengan tegas karena komitmen moralnya kepada Tuhan, istri Potifar membuat tuduhan palsu terhadap Yusuf yang menyebabkan dia dihukum dan dipenjarakan. Kisah ini akhirnya menjadi bagian penting dari perjalanan Yusuf menuju kedudukan tinggi di Mesir, di mana dia menjadi penasehat Firaun dan berperan dalam menyelamatkan bangsa dari kelaparan besar. Seluruh kisah hidup Yusuf menyoroti tema-tema seperti ujian, kesetiaan, belas kasih Tuhan, dan bagaimana Tuhan dapat mengarahkan hidup seseorang bahkan melalui situasi yang sulit. Pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana cara Tuhan memberkati Yusuf di rumah Potifar? Berikut adalah bagaimana cara Tuhan memberkati Yusuf di rumah Potifar. Pertama, Tuhan menyertai Yusuf. Yusuf hidup dengan integritas dan kebenaran moral. Ketika istri Potifar mendekati Yusuf dengan tawaran yang tidak senonoh, Yusuf menolaknya karena ia ingin tetap setia kepada Tuhan dan prinsip-prinsip moral yang benar. Ini menunjukkan komitmen Yusuf terhadap kebenaran dan kehormatan, yang merupakan bagian dari berkat yang diberikan oleh Tuhan. Kedua, Tuhan memberkati semua yang dilakukannya. Yusuf berhasil dalam semua tugas yang diberikan kepadanya oleh Potifar. Kesuksesan ini tidak hanya berasal dari keterampilan Yusuf sendiri, tetapi juga karena berkat Tuhan yang nyata. Potifar menyadari bahwa Yusuf memiliki kemampuan istimewa dan memberinya tanggung jawab yang lebih besar dalam pengelolaan rumah tangga. Ketiga, keberhasilan Yusuf berasal dari berkat Tuhan, percaya dan kepuasan Potifar. Potifar memiliki keyakinan kuat bahwa keberuntungan dan keberhasilan yang dialaminya dalam hal-hal yang dikelola oleh Yusuf berasal dari berkat Tuhan yang ada bersama Yusuf. Potifar sangat puas dengan pelayanan Yusuf, sehingga ia tidak hanya mempercayakan aspek-aspek penting rumah tangganya kepada Yusuf, tetapi juga mengangkatnya sebagai kepala pengawal rumah tangganya. Keempat, Tuhan memberkati Potifar melalui Yusuf.
Keberkatan Tuhan ada dalam segala hal yang dimiliki Potifar karena adanya Yusuf. Ini menunjukkan bahwa Tuhan memberkati Potifar melalui kehadiran dan pelayanan Yusuf. Kesuksesan dan berkat yang dimiliki Yusuf di rumah Potifar bukan hanya berdampak positif pada Yusuf sendiri, tetapi juga pada orang yang dia layani dan lingkungan sekitarnya. Jadi, Tuhan memberkati Yusuf di rumah Potifar melalui kesetiaan moralnya, kesuksesan dalam pekerjaan, dan pengaruh positifnya pada lingkungan sekitarnya. Hal ini menunjukkan bagaimana berkat Tuhan dapat mempengaruhi dan mengubah situasi hidup seseorang, bahkan dalam keadaan yang mungkin sulit atau tidak adil. Pertanyaan berikutnya adalah apa yang dilakukan Yusuf sehingga ia mendapatkan berkat Tuhan? Dalam Kejadian 39 ayat 1-5, ada beberapa tindakan konkret yang dilakukan oleh Yusuf sehingga ia menjadi berkat di rumah Potifar. Pertama, Yusuf bekerja keras dan memiliki keterampilan. Yusuf bekerja dengan tekun dan kemampuan dalam segala hal yang dia lakukan di rumah Potifar. Ini termasuk tugas-tugas rumah tangga, pengelolaan harta benda, dan tanggung jawab lainnya. Keterampilan dan kerja keras Yusuf membuatnya berhasil dalam tugas-tugas ini, yang pada akhirnya membuatnya dihormati oleh Potifar. Kedua, Yusuf memiliki integritas moral. Ketika istri Potifar mendekati Yusuf dengan niat yang tidak senonoh, Yusuf menolaknya dengan tegas. Tindakan ini mencerminkan integritas moral Yusuf yang kuat dan komitmen pada nilai-nilai kebenaran. Ketika Yusuf berkata, "Bagaimanakah aku ini dapat berbuat demikian kejahatan dan berdosa kepada Allah?" Ia menunjukkan kesetiaannya pada Tuhan dan moralitas yang teguh. Ketiga, Yusuf setia kepada Tuhan. Ayat 2 menyatakan bahwa Tuhan ada bersama Yusuf. Ini menunjukkan bahwa kesetiaan Yusuf pada Tuhan adalah aspek penting dari kisahnya. Kesetiaan ini mempengaruhi semua tindakannya dan memberikan landasan moral untuk keberhasilannya di rumah Potifar. Keempat, Yusuf komit pada pekerjaan. Yusuf memahami pentingnya tanggung jawab yang diberikan kepadanya oleh Potifar. Ia tidak hanya menjalankan tugasnya dengan baik, tetapi juga berusaha melaksanakannya dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Komitmen seperti ini tentu saja membuatnya dihargai dan dihormati oleh Potifar. Dalam keseluruhan, Yusuf berhasil di rumah Potifar karena kerja keras, keterampilan, integritas moral, kesetiaan pada Tuhan, pengaruh positif pada lingkungan, komitmen pada pekerjaan, dan rasa hormat pada kepemimpinan. Semua tindakan ini menggambarkan karakter yang baik dan prinsip yang kuat yang membentuk inti kepribadian Yusuf. Renungkan, apa yang hendak kita renungkan dari perikop minggu ke-10 setelah Trinitatis ini? Dari tindakan Tuhan bagi Yusuf sehingga ia menjadi berkat di rumah Potifar dalam Kejadian 39 ayat 1-5, ada beberapa pelajaran yang dapat direnungkan, yakni: pertama, perlunya kesetiaan pada nilai-nilai moral. Yusuf menunjukkan kesetiaan yang kuat pada nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip kebenaran. Bahkan ketika menghadapi godaan dan tekanan, tindakannya menolak tawaran istri Potifar yang tidak senonoh, menegaskan pentingnya mempertahankan integritas dan moralitas, bahkan dalam situasi sulit. Kedua, perlunya pengaruh positif kepada orang lain. Kehadiran Yusuf dan pengaruhnya di rumah Potifar tidak hanya mempengaruhi hidupnya sendiri, tetapi juga orang lain di sekitarnya, termasuk Potifar. Ini mengingatkan kita bahwa tindakan dan karakter kita dapat memiliki dampak positif pada lingkungan kita dan membantu menciptakan lingkungan yang lebih baik. Ketiga, perlunya komitmen pada keyakinan iman yang teguh. Yusuf menunjukkan komitmen yang tulus pada keyakinan agamanya. Dia menolak godaan karena ia ingin tetap setia kepada Tuhan dan nilai-nilai agamanya. Ini mengingatkan kita tentang pentingnya memegang teguh keyakinan dan komitmen kita dalam menghadapi cobaan. Dalam keseluruhan cerita Yusuf di rumah Potifar, kita dapat merenungkan betapa pentingnya menghormati nilai-nilai moral,
mengandalkan Tuhan dalam semua tindakan kita, dan memegang teguh keyakinan agama kita, bahkan dalam situasi yang sulit. Karena itu, khotbah ini mengajarkan bahwa tindakan baik kita dapat membawa berkat bagi diri kita sendiri dan orang lain di sekitar kita. Apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan Yusuf? Yusuf adalah putra ke-11 dari Yakub, putra sulung dari Rahel, istri kesayangan Yakub. Kisah Yusuf dapat ditemui dalam Kejadian pasal 37-50. Setelah berita tentang kelahirannya, kita menemui Yusuf kembali di saat ia berusia 17 tahun sebagai seorang gembala yang menggembalakan kawanan kambing dengan saudara-saudara tirinya dan mengadukan mereka pada Yakub. Kita juga diberitahu bahwa Yakub lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Saudara Yusuf tahu bahwa ayah mereka lebih menyayangi Yusuf daripada mereka, sehingga mereka membencinya. Kesenjangan itu diperparah ketika Yusuf mulai menyampaikan mimpinya pada keluarganya, penglihatan bernubuat yang menunjukkan bahwa Yusuf suatu hari akan berkuasa atas keluarganya. Kebencian terhadap Yusuf memuncak ketika saudaranya bermufakat membunuhnya. Ruben, saudara yang tertua, menolak rencana pembunuhan dan menyarankan Yusuf dilempar ke dalam sumur, karena ia berencana kembali dan menyelamatkannya. Namun, ketika Ruben sedang pergi, beberapa pedagang lewat dan Yehuda memunculkan ide menjual Yusuf ke dalam perbudakan. Para saudara menjualnya sebelum Ruben kembali. Para saudaranya mengambil jubah Yusuf dan, setelah mencelupkannya ke dalam darah kambing, menipu ayah mereka sehingga percaya bahwa anak kesayangannya telah diterkam mati oleh binatang buas. Yusuf kemudian dijual kepada seorang pejabat tinggi di Mesir bernama Potifar dan pada akhirnya menjadi pengawas rumah tangga Potifar. Di dalam Kejadian 39 kita membaca tentang bagaimana Yusuf unggul dalam tugasnya dan menjadi salah satu pelayan Potifar yang terpercaya dan ia ditugasi mengurus rumah tangganya. Potifar dapat melihat bahwa apapun yang dipegangkan pada Yusuf, Allah mengembangkannya dan membuatnya berhasil. Sayang sekali istri Potifar berusaha menggoda dan merayu Yusuf. Yusuf terus-menerus menolak ajakannya, dengan menunjukkan sikap hormat pada tuannya yang telah mempercayainya begitu banyak dan menerangkan bahwa tidur dengan istri tuannya merupakan kejahatan yang besar dan berbuat dosa terhadap Allah. Suatu hari istri Potifar menarik jubah Potifar dan menggodanya. Yusuf melarikan diri dan meninggalkan jubahnya di tangan istri Potifar. Karena dendam, wanita itu menuduh Yusuf telah memperkosa dirinya. Dan Potifar pun menjebloskan Yusuf ke dalam penjara. Berkat Allah mengikuti Yusuf ke dalam penjara, Yusuf menafsirkan mimpi dua tahanan lainnya. Kedua tafsiran ternyata benar terjadi, dan salah satu tahanan dibebaskan dari penjara dan posisinya dipulihkan sebagai juru minuman raja. Sang juru minuman lupa tentang Yusuf dan tidak membahasnya pada sang raja. 2 tahun kemudian, sang raja sendiri mendapat impian yang buruk, dan sang juru minuman mengingat kembali karunia tafsir mimpi Yusuf. Sang raja memanggil Yusuf dan menyampaikan isi mimpinya. Berdasarkan impian Firaun, Yusuf bernubuat akan adanya 7 tahun panen raya yang diikuti oleh 7 tahun paceklik di Mesir dan ia menyarankan supaya sang raja mulai menimbun hasil panen sebagai persiapan. Karena hikmatnya, Yusuf ditetapkan sebagai penguasa di Mesir, orang nomor 2 di bawah sang raja sendiri. Yusuf bertanggung jawab mengumpulkan hasil panen pada tahun-tahun kelimpahan dan menjualnya pada penduduk Mesir dan orang lain pada tahun-tahun kelaparan. Pada tahun-tahun kelimpahan itu Yusuf dikaruniai 2 putra, Manasye dan Efraim. Ketika musim paceklik itu tiba, tanah Kanaan pun terkena imbasnya, dan Yakub mengutus ke-10 putranya ke Mesir untuk membeli gandum. Atas perintah Yakub, Benyamin,
putranya yang sulung dan satu-satunya putra Rahel yang tersisa, tidak berangkat. Ketika di sana, mereka menemui saudara yang mereka jual, tetapi mereka tidak menyadarinya. Namun sebaliknya, Yusuf mengenali saudara-saudaranya. Ia menguji mereka dengan tuduhan bahwa mereka sebenarnya mata-mata. Ia memenjarakan mereka selama 3 hari dan hanya melepaskan salah satu dari mereka dengan persediaan secukupnya bagi rumah tangga mereka dan perintah untuk kembali bersama saudara sulung mereka. Karena belum memecahkan identitas Yusuf, para saudara itu merasa bersalah mengingat bahwa mereka menjual saudara mereka di masa lampau. Yusuf mendengar perbincangan mereka dan mengundurkan diri dan menangis. Ia menahan Simeon dan menyuruh pergi yang lain, dan secara rahasia mengembalikan uang mereka di dalam karung gandum mereka. Ketika para saudara menyadari uang mereka dikembalikan, mereka semakin cemas. Ketika sampai di rumah, mereka menceritakan semua kejadian itu pada Yakub. Yakub sekali lagi meratapi kehilangan Yusuf serta kehilangan Simeon yang baru terjadi. Ia menolak mengutus Benyamin, meskipun Ruben berjanji bahwa jika ia tidak kembali dengan Benyamin, Yakub berhak membunuh kedua putranya. Begitu parahnya musim paceklik itu sehingga pada akhirnya Yakub pasrah. Yehuda meyakinkan Yakub mengutus Benyamin bersama dirinya, dengan nyawanya sendiri sebagai jaminannya. Yakub akhirnya setuju, dan mengutusnya dengan buah-buah pilihan dan uang sejumlah 2 kali lipat untuk membeli gandum. Ketika Yusuf melihat saudaranya datang, ia memerintah hambanya menyembelih hewan dan menyiapkan hidangan untuk dimakan bersama para saudaranya. Undangan makan bersama di rumah Yusuf membuat para saudaranya takut, dan mereka pun menjelaskan serta meminta maaf pada hamba Yusuf atas uang yang telah dikembalikan ke dalam karung mereka. Hamba Yusuf menghibur mereka dan melepaskan Simeon pada mereka. Ketika Yusuf kembali, para saudaranya sujud padanya, dan menggenapi nubuat dalam mimpi Yusuf. Ia bertanya tentang kabar keluarga mereka dan sekali lagi ia pergi ke kamarnya dan menangis terharu di situ. Ketika mereka hendak makan, di meja yang terpisah dari Yusuf, mereka terheran-heran karena posisi mereka telah diurutkan mulai dari yang tertua hingga paling muda. Benyamin diberi porsi 5 kali lipat saudara-saudaranya. Sebelum mengutus mereka pulang, Yusuf ingin menguji saudara-saudaranya dengan mengembalikan uang mereka di dalam karung gandum dan menempatkan piala perak Yusuf di dalam karung milik Benyamin. Para saudara itu mulai berjalan pulang sebelum Yusuf memerintah hambanya mengejar mereka dan berperilaku marah atas pencurian barang berharga itu dan seolah-olah hendak membunuh Benyamin. Setelah diseret kembali ke hadapan Yusuf, Yehuda memohon supaya nyawa Benyamin tidak dicabut, dengan berkata bahwa, jika Benyamin mati, maka Yakub pula akan mati. Yehuda menceritakan kedukaan Yakub atas kehilangan Yusuf dan betapa sayangnya Yakub terhadap Benyamin. Yehuda juga menceritakan sumpahnya pada Yakub di mana ia menjamin nyawa Benyamin dengan nyawanya sendiri. Begitu Yusuf menyaksikan perubahan hati saudara-saudaranya, ia menyuruh semua hambanya pergi dan menangis keras-keras sehingga didengar oleh seisi istana Fir'aun. Ia kemudian menyatakan dirinya pada saudara-saudaranya. Yusuf menghibur mereka dan berkata supaya mereka tak bersusah hati dan menyesali perbuatan mereka, karena Allah telah mengutusnya ke Mesir untuk memelihara mereka. Yusuf meneguhkan pengampunannya di tahun-tahun mendatang, setelah kematian ayahnya, dengan berkata bahwa, meskipun para saudaranya menghendaki kejahatan bagi dirinya, Allah menggunakannya untuk kebaikan. Yusuf mengutus para saudaranya pulang mengajak Yakub serta keluarganya untuk tinggal di Goshen, yang letaknya tidak jauh bagi Yusuf dan ia dapat memelihara mereka. Yakub akhirnya hidup di Mesir bersama segenap keluarganya. Sebelum meninggal, Yakub memberkati kedua putra Yusuf dan bersyukur atas kebaikan Allah. Tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi. Tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu,
Yakub memberi berkat yang lebih besar kepada sang anak bungsu dibanding anak sulung. Di dalam sejarah Israel, Efraim dan Manasye, suku-suku Yusuf, dianggap sebagai suku yang berbeda. Keturunan Yakub berdiam di Mesir selama 400 tahun, sampai di zaman Musa. Ketika Musa memimpin kaum Ibrani keluar dari Mesir, ia membawa pula tulang-tulang Yusuf, sebagaimana telah dipesan oleh Yusuf sebelumnya. Ada banyak pelajaran yang kita peroleh dari kisah Yusuf. Sebagai orang tua, kita diperingatkan untuk tidak memihak pada anak tertentu, sebagaimana kita amati dalam kesombongan Yusuf pada masa mudanya serta iri hati dan dengki para saudaranya. Kita juga beroleh sebuah teladan yang baik akan cara mengatasi godaan seksual, melarikan diri, dan kita juga memperoleh gambaran yang jelas akan kesetiaan Allah. Allah tidak meninggalkan anak-anaknya, bahkan di tengah penderitaan mereka, Yusuf disertai Tuhan. Mungkin ada situasi dan kondisi yang menyedihkan dalam kehidupan kita, dan mungkin ada yang tidak adil, sebagaimana kasusnya dalam kehidupan Yusuf. Namun, seperti yang kita pelajari, dengan tetap berlaku setia dan berserah pada Allah yang memegang kendali, kita dapat yakin bahwa Allah akan menghargai kesetiaan kita pada waktunya. Apakah ada yang berani menyalahkan Yusuf jika ia menolak membantu para saudaranya ketika mereka meminta pertolongan? Sebaliknya Yusuf berbelas kasih, dan Allah menghendaki supaya kita dapat menunjukkan belas kasihan daripada pengorbanan lainnya. Kisah Yusuf menunjukkan bagaimana dalam kedaulatannya Allah bekerja mengalahkan kejahatan dan menggenapi rancangannya. Setelah mengalami semua yang ia alami, Yusuf dapat melihat tangan Allah di balik peristiwa-peristiwa dalam kehidupannya. Ketika Yusuf mengungkapkan jati dirinya pada para saudaranya, ia membahas dosa mereka dengan demikian, "Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah." Kemudian, Yusuf menghibur para saudaranya dengan memberi pengampunan, dengan berkata, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan." Maksud terjahat manusia tak mungkin menggagalkan rancangan sempurna Allah. Penyertaan Tuhan bukanlah bahasa yang asing buat kita, orang beriman, dan kita percaya hidup kita disertai oleh Tuhan. Lalu, penyertaan Tuhan seperti apa yang kita pahami? Jika Tuhan menyertai, apakah semuanya bagus, mulus dan semua yang kita harapkan? Jika itu harapan kita, betapa kita akan sering merasa kecewa. Kisah Yusuf menunjukkan kepada kita, penyertaan Tuhan ada di rumah Potifar, namun di situ ia difitnah dan dimasukkan penjara. Dan di penjara, ternyata penyertaan Tuhan tak berkesudahan. Kejadian 39 ayat 20-23 mengatakan, "Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil." Jika kita membaca kisah Yusuf, bukankah naik turunnya kehidupan dialami oleh Yusuf? Namun, apa yang ia katakan tentang semuanya itu? Apakah ia marah kepada Tuhan? Dalam perjumpaan Yusuf dengan saudara-saudaranya ketika ia sudah berkuasa di Mesir, Yusuf berkata, Kejadian 50 ayat 19-21 menuliskan, "Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, 'Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku,
tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yusuf percaya dalam naik turunnya kehidupan. Tuhan Allah merancangkan yang baik dalam hidupnya. Bisakah kita mempunyai pandangan di tengah masalah, pergumulan, sakit, penderitaan yang timbul dalam hidup kita? Pelayanan Paulus dan rekan-rekannya tidak selalu mulus. Ada saja halangan dan rintangan. Lalu, apakah Paulus dan rekan-rekannya patah semangat? Jika kita melihat sepanjang pelayanan Paulus dan dalam kotab kitabnya, bukankah ia merupakan orang yang bersemangat? Di tengah semuanya, Paulus tetap meyakini pelayanan untuk Tuhan mesti dilakukan dengan memberi yang terbaik. Ketika Epafroditus sakit, Paulus mengirimnya kepada jemaat di Filipi, tempat asalnya, dengan pesan seperti di dalam kitab Filipi 2 ayat 27-30 berkata, "Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya dukacitaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersukacita pula dan berkurang dukacitaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku." Dalam segala kelebihan dan kekurangan kita disertai oleh Tuhan. Dalam sehat atau sakit, Tuhan selalu ada. Itulah prinsip orang yang percaya kepadanya. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, sebagai manusia yang lemah, aku sering dilanda ketakutan. Tolonglah aku untuk melihat dan merasakan kasih serta kepedulian-Mu di tengah pencobaan dan kesulitan yang kuhadapi. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita,
dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.